Halo semuanya, selamat datang kembali di pembahasan tryout. Untuk kali ini kita akan bahas mengenai solusi tryout 4 nasional untuk materi TPS kuantitatif. Bersama saya, Arvin Yong. Oke, kita bisa mulai untuk pembahasan kali ini. 11. Diberikan kubus ABCD FGH dengan panjang rusuknya 8, M adalah titik tengah EH. Kita gambar dulu kubusnya. Kubus, kubus, kubus. Kubus, kubus, kubus. Tek, 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 tek. Oke, A, B, C, D, E, F, G, H. Terus panjang rusuknya 8. M titik tengahnya EH. Oke, ini M. Berarti sama. Kita kasih ukurannya sekarang. 8, ini berarti 4, 4. Terus jarak M ke AG. M ke AG, kita gambar AG dulu. AG. M ke AG berarti kan ke sana gitu ya. Gitu. Ingat, kalau jarak titik ke garis, maka kita buat segitiga. Jadi saya tentu saja membuat segitiga MAG. Dan kita akan analisis dulu, sebenarnya segitiga apa? Tapi terlihat sih, ini segitiga sama kaki. Kenapa? Karena coba cari MA. MA itu kan dari hasil Pitagoras 4 sama 8. Si EM sama si AE, AE sama EM. Sementara untuk si MG ini Pitagoras dari MH sama HG, sementara kan HG-nya juga 8. Ya kan? Sama kaki berarti di sini. Carilah sekarang. Gitu ya. Sementara AG itu diagonal ruang. Kalau ini 8, 8 pasti saja ini adalah 8 akar 3. Berarti kalau sepotong ini saja, berarti 4 akar 3. Otomatis gini, kalau misalkan jarak M ke AG, karena ini adalah segitiga sama kaki, pasti jarak M ini ke depannya itu pasti ke tengah-tengah. Jadi ini pasti sama gitu ya. Jadi kita cukup melihat segitiga yang di sini saja nih, segitiga ini aja. Itu kita goreskan aja. Oke, kita cari AM dulu. AM itu kan berarti dari akar 8 kuadrat tambahkan 4 kuadrat. Berarti akar 6, 7, 80. Yaitu 4 akar 5. Oke, berarti kalau kita melihat segitiga itu, ini anggaplah si X gitu ya. Berarti saya bisa hitung X kuadrat sama dengan si AM, yaitu si AM kuadrat, tulis dulu aja deh. Dikurang A, ini P misalkan. AP kuadrat. Padahal AM kuadratnya udah jelas kalau dikuadratkan kan 80 lagi. AP itu 4 akar 3. Kalau kita kuadratkan berarti 16 kali 3, 48. Jadi hasilnya itu adalah 32. Itu adalah si X kuadrat. Untuk mencari X-nya, kita tinggal akarkan lagi. Tapi nggak usah sih. Kan kita mencari jarak nih. Betul sih, X-nya itu memang akar dari 32. Tapi kan kalau kita ingin membandingkan, susah kan? Akar 32 sama ini gimana dong? Ya kalau gitu kita kuadratin aja. Kuadratnya kan 32. Kuadratnya itu 4 kali 7, 28. Ya logikanya karena hasil kuadratnya itu lebih besar, pasti hasil akarnya juga lebih besar. Karena dia bisa, kalau positif bisa ya. Berarti jawabannya P-nya lebih besar. 12. Besar sudut Y-nya berapa? Nah, kita pakai sifat pertama, 4X. Di sini sudut ini bertolak belakang sama di sini. Berarti ini pasti 4X juga. Sementara 4X sama 6X min 40 itu sehadap. Sehadap ya. Berarti otomatis nilainya sama. Kalau sama, saya bisa tulis, saya hitung. 4X itu sama aja loh dengan 6X kurang 40 derajat. Jadi 2X-nya itu 20 derajat, jadi X-nya itu 10 derajat. Begitu. Oke, nah karena X-nya 10 derajat, kita kembalikan lagi.
Berarti ini sebenarnya 4 kali 10, 40 derajat. Cari pelurusnya di sini, berarti 140 derajat. Otomatis Y ini kan sisa dari 140, 55. Betul ya, 40 ya. 40, X-nya 10, 40 gitu. 140 tambahin 55 kok lebih? Mana tadi setelah itu? 6X kurang 40 sama dengan 4X, 2X, 4. Oh, saya salah tulis. Iyalah. Ini harusnya bukan 20, tetapi 40 jadi ngigau. Nah, gitu. Jadi X-nya 20. Oke, kita undo ya, undo. Nah, ini otomatis berapa? 20 kali 4, 80. Perasaannya udah bener gitu. 80. Nah, berarti ini 100. 155, sisanya 25. Gitu deh. Gitu ya. Jadi jawabannya opsi yang C. 13. Erik memasang sandi, sandinya angka huruf. Berarti ini tuh angka pertama, angka kedua. Huruf pertama, huruf kedua. Gitu maksudnya ya. Angka pertamanya ganjil, oke. Kalau kondisinya kayak gitu, kita coba tulis kemungkinan dulu. Angka, huruf, angka, huruf. Nah, angka ini tuh ganjil. Berarti kan dia 1, 3, 5, 7, 9. Huruf A. Angka keduanya dipilih dari 0, 2, 5, 8. Oke. 0, 2, 5, 8. Huruf pertamanya bukan O. Ingat, ini tuh 4 karakter susunan angka dan huruf vokal. Nah, ada statementnya itu. Kita highlight aja. Huruf vokal. Oke, berarti kalau huruf pertamanya bukan A, ya pasti jatuhnya dia adalah I, U, E, O. Nah, masalahnya huruf keduanya tuh O. Nah, karena ini O dan dia itu harus berbeda, sandinya itu harus berbeda, ada nggak? Jika semua karakternya berbeda, tuh ada itu. Berbeda. Berarti ini nggak boleh O lagi di sini, karena ini udah fix O kan. Berarti ini kita cancel ya, nggak jadi. Pakai pen. Nah, nggak jadi gitu. Nggak jadi. Nah, ini kemungkinannya. Nah, untuk yang huruf-hurufnya itu tidak ada masalah karena memang berbeda kan. Nah, tapi angkanya bermasalah kenapa? Karena ada irisannya. Di sini ada angka 5 yang bisa muncul di kedua case. Maka nggak boleh kan? Nah, berarti kita harus pilih. Atau kita harus bagi kasus, berarti mau nggak mau. Pertama, kalau misalkan satuannya, kok satuan sih? Maksudnya adalah kalau misalkan angka 5-nya itu kepake di angka pertama gitu. Ya. Atau gini aja deh. Angka 5 itu kan tidak boleh muncul di kedua-duanya. Kalau gitu kita pilih. Misal angka 5 muncul di angka pertama. Otomatis pilihan kita jadi berkurang untuk di angka keduanya. Jadi kemungkinannya gini, seret, ini sama 1, 3, 5, 7, 9 karena di angka pertama. Nah, hurufnya nggak ada perubahan, I, U, E, ini juga O. Nah, ini nih nggak boleh 5 lagi. Otomatis dia harus 0, 2, 8 karena 5-nya di sana doang. Gitu ya. Artinya 5 tuh nggak muncul di sini gitu. Kemungkinannya berarti ada berapa banyak? Ini ada, saya pakai mandir aja. Ada 5, ada 3, 3, 1. Berarti 5 dikali 9, 45. Nah, untuk kasus kedua sekarang. Angka 5 muncul di angka
kedua. Oke, berarti di pilihan pertama nggak mungkin 5. Gitu ya. Tapi gini aja, karena kan ini nggak mungkin muncul 5 nih di sini. Tapi di sini bisa muncul, bisa enggak kan. Nah, sekarang kita fixkan, anggaplah ini muncul angka 5. Begitu. Kalau 5-nya muncul, atau mungkin bahasanya harus disederhanakan ya. 5 itu tidak muncul di angka kedua. Nah, gitu. 5 tidak muncul di angka kedua. Gitu. Sekarang muncul di angka kedua, otomatis pilihan kita berubah. Ini. Seret ini berarti cuman 1, 3, 7, 9. Ini I, U, E. Nah, ini tuh fix 5. Karena kan ceritanya ini nggak mungkin 5 di awal ya. Tapi ini bisa 5, bisa juga enggak. Jadi ini untuk kasus pertama tuh sudah mengcover angka 5 yang muncul di pertama, tetapi ini enggak, ini enggak. Gitu. Sekarang ini yang muncul, ini enggak. Gitu. Enggak mungkin muncul dua-duanya kan? Ini O. Nah, sekarang perhitungannya ada berapa banyak? Ini 4, ini 3, ini 1, 1. Totalnya ada 12. Udah. Jadi kalau kayak gini, tinggal kita jumlahkan. Dari angka 45 tadi, kemungkinan pertama, ini kemungkinan kedua 12. Sehingga totalnya ada 45 ditambah 12 adalah 57 kemungkinan. 14. Diberikan fungsi fx dengan rumus 2x tambah 1 per x tambah 1. Nilai dari f inverse, f inverse setengah. Oke, kita pahami dulu sifat inverse. F dari A itu B, itu artinya F inverse dari B adalah A. Terus yang kedua, F O G kalau diinverskan sama saja G inverse O F inverse X. Nah, sekarang kita kembali di soal. Kita punya F inverse O F inverse dari setengah. Misalnya ini A, gitu. Nah, sekarang lihat dulu F inverse O F inverse. Sama saja dengan ya, sifat ini kan yang pertama. Tapi karena sama-sama F ya udah tinggal ditulis aja gitu. Nah, gitu. Terus pakai sifat pertama kita balikkan, berarti FOF dari A itu adalah setengah. Padahal FOF itu kan F dari FA. Nah, sekarang kita tinggal cari F dari berapa sih yang nilainya setengah? Cari aja di sini. Gitu. Berapa yang nilainya setengah? Saya tinggal tulis. Kita cari ya. Fx itu kan 2x tambah 1 dibagi x tambah 1. Saya tuh pengen nilainya setengah gitu. Berarti kita anggaplah ini setengah. Berapa sih x-nya? Gitu. Berarti 4x ditambah 2, x tambah 1, 3x sama dengan min 1, x-nya adalah min sepertiga. Artinya apa? F dari min sepertiga itu adalah setengah. Padahal F dari FA itu 2 kan, setengah kan. Ya otomatis ini pasti nilainya haruslah min sepertiga. Lanjut lagi ke sini. Berarti F dari A itu adalah min sepertiga. Ulangin lagi. A-nya berapa sih yang min sepertiga? Ya cari aja langsung masukkan kan gampang. 2x, fx-nya 2x plus 1 per x tambah 1. Kalau FA langsung aja 2a plus 1 per a plus 1 min sepertiga. Kali silang lagi. 6a tambah 3, ini min ya, jangan lupa min A, min 1, 7A sama dengan min 4, jadi A-nya adalah min 4 per 7. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Paham ya? Komposisi memang bolak-balik ya. Terakhir, pada segitiga ini, titik KLMN adalah titik-titik sudut trapesium. Jadi, trapesiumnya itu di sini. Mungkin bisa kita perjelas. Berarti ini sejajar ya. Nah, sama kaki ya, ini ya. Oke. KL-nya MN. Berapakah besar sudut KNO? KNO itu di sini, KNO. Anggaplah theta gitu ya.
Putuskan apakah perataan 1 dan 2 di atas, di bawah sih maksudnya. Cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sudut MNO-nya 150 derajat. Apakah dengan informasi, kita pakai satu saja nih, gitu. Satu saja misalkan ya. Apakah dengan sudut MNO, dengan kita mengetahui MNO, pakai kita tandain dulu, ini besarnya 150, gitu, bisa bermanfaat pada kita mencari si theta? Ya nggak bisa. Karena kan si OP itu sendiri bisa bervariasi. Kalau kebetulan kayak gini, misalkan bisa saja. Ya kan? Nih, bahkan sudut tetanya bisa membesar, bisa mengecil, nggak jelas. Maka satu saja tidak cukup. Satu saja tidak cukup. Sekarang kita pakai 2 aja. Apakah dengan informasi KL sama dengan 2 kali LM? Oh, ternyata si KL itu 2 kali si LM loh, katanya. Berarti kan kemungkinan besarnya gini, misalkan ya, kita lihat trapesiumnya aja. Kalau ini segini, misalkan ginilah, misalkan. Nah, gitu. Artinya ini tuh 2 kalinya nih. Nah, this one, 1, 2, 3. Nah, gitu kan 1, 1, 2, gitu. Tapi hati-hati loh. Bisa aja dia kayak gini. Kalau sayanya agak panjang ya, gitu ya. Berarti gini. Nah, ini juga bisa. Artinya ini tetap, ininya tetap segini, tetap, tapi ininya berbeda. Kenapa? Karena jaraknya itu berbeda. Gitu ya. Jadi otomatis sudutnya akan berbeda juga di sini. Karena sudutnya berbeda, ya tetap aja sih mau diketahui yang di bawah itu sebenarnya tidak berguna. Kenapa? Ya karena sudut KNO itu posisinya ada di atas kan. Artinya bagaimanapun kondisi yang di bawah itu tidak akan berpengaruh pada sudut theta itu gitu. Jadi 2 saja tidak cukup. Apakah dengan bersama-sama jadi cukup? Tetap nggak bisa. Misalkan dengan kasus ini saya tambahin yang atas gitu. Ya atas masih bisa bervariasi juga. Nggak jelas juga. Jadi kesimpulannya jawaban yang tepat adalah yang E. Jadi 2 saja tidak cukup. Tadi udah kesimpulannya. 2 aja nggak cukup. Tapi kemudian dua-duanya juga nggak cukup. Gitu. Ya, bersama-sama nggak bisa. Oke, jadi dengan demikian kita sudah selesai membahas soal-soal tryout. Ini pembahasannya. Mudah-mudahan yang kalian dengarkan, kalian simak, kalian kerjain lagi ini bisa kalian pahami dengan baik. Kita ketemu lagi di tryout berikutnya ya. Mudah-mudahan nilainya semakin maksimal. Sampai jumpa semuanya.